Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga yang pasti kita dalam memasuki pekan suci dan nanti menjelang masa Paskah nanti kita akan semakin merasa diberkati Tuhan dan diberikan juga dalam hidup semangat untuk menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Saya Patricia Elsa, saat ini saya sudah bersama mendampingi Romo Yohanes Budi Raharjo STB, yang akrab kita sapa dengan Romo Budi. Dan kita menyapa dahulu Romo. Romo, berjumpa kembali Romo. Selamat berjumpa lagi Elsa dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Romo? Baik, semoga Elsa semua juga dalam keadaan baik ya. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mengalami penderitaan dan sengsara di saat menjalankan tugas perutusan Bapa. Tetapi Engkau tetap tabah, agar kami pun belajar untuk tabah dalam berharap dan percaya akan pertolongan-Mu. Di dalam penderitaan itu terdapat hikmah yang hendak Kau ajarkan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk makin memahami pengajaran dari Engkau sendiri. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada Pekan Suci, pada hari ini sebagai antifon pembuka. Dalam nama Yesus, bertekuklah setiap lutut di surga dan di bawah bumi. Sebab Yesus telah taat sampai wafat, bahkan wafat di salib. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Bacaan pada hari ini, bacaan dari Kitab Yesaya bab 50, ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berpekara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa.
Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah membaca dan mendengarkan bersama dari 2 bacaan pada kesempatan hari ini yang dalam masa Pekan Suci. Dan sekarang, Romo Budi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil. Romo silakan. Baik, Elsa. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, Pekan Suci adalah masa
liturgi yang begitu intens. Kita bisa lihat dari masa Prapaskah, kehidupan rohani umat Allah itu mau diperdalam. Dan terus-menerus kita sekarang makin dekat dengan perayaan besar inti iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan. Maka kita bisa melihat bacaan-bacaan perayaan liturgi itu seperti crescendo, meningkat. Makin intens seperti saya katakan. Sampai nanti kita puncak perayaan Paskah. Paskah inti iman kita, seperti kata Rasul Paulus, kalau tidak ada kebangkitan Tuhan, sia-sia iman kita. Sia-sia kita semua mengharapkan apapun. Tetapi yang benar, Kristus bangkit, dan ini yang kita persiapkan. Dan menjelang perayaan Paskah itu, sebelumnya nanti kita juga merayakan dalam Trihari Suci Jumat Agung, puncak penderitaan Tuhan. Nah, di situ kita mau diajak untuk merenungkan di hari-hari Pekan Suci ini, misteri Mesias yang menderita. Maka saya sebut misteri karena itu sebagai pemahaman yang terus bisa didalami. Dan awalnya kita tahu di bacaan Injil, kisah yang disampaikan dalam tulisan-tulisan Injil, itu nggak sampai masuk di dalam pemahaman para murid dan orang-orang Yahudi semuanya. Mesias yang menderita itu nggak bisa masuk dalam pemahaman, bertolak belakang, karena mereka memahaminya Mesias itu adalah yang akan jadi raja. Raja yang jaya, yang menang. Maka ketika Anda melihat bacaan-bacaan dalam Injil itu, ada 3 kali Yesus menubuatkan penderitaannya. Dan 3 kali juga murid-muridnya protes. Nggak bisa begitu. Sampai Petrus kan yang pertama, waktu pertama, menarik Yesus ke samping. Dan memarahi Yesus, bahkan Petrus sampai memarahi Yesus. Pasti, ya omong di situ dicatat, jangan sekali-kali ngomong begitu ya. Saya bahasakan sehari-hari aja gitu ya. Kita ke sana itu mau kamu jadi raja, ngomongin mau diserahkan, menderita. Dan di situ Yesus tegur keras Petrus kan, enyahlah iblis. Kamu memikirkan saja apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Dan itu kita terus mau coba memahami apa yang dipikirkan Allah. Apa rencana Allah untuk hidup kita, karya keselamatannya. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit dan ada berita makam kosong, wanita-wanita itu, Petrus dan Yohanes juga pergi ke makam, betul kosong. Ada kesaksian malaikat, kenapa kamu cari yang hidup di antara orang mati? Pergilah, ia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Dan tapi ada dua murid yang pulang ke Emmaus. Iya kan? Dan mereka dengan muka muram, seperti yang ada di dalam diceritakan oleh Lukas bab 24. Kenapa? Karena itu mereka hancur iman harapannya karena melihat loh Yesus yang tadinya diharapkan Mesias dalam pengertian itu yang jaya, seperti raja mengusir penjajah dan sebagainya menjadi raja seperti Daud, kok mati mengenaskan, hina begitu. Habis itu. Dan di situ kita tahu bahwa kemudian Yesus masuk mendampingi dua murid itu dan menjelaskan kitab suci supaya mengerti. Dan yang mau dijelaskan, mau dibuat mengerti apa? Bahwa Mesias perlu menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Dan ini sekali lagi sesuatu yang sangat lain, tidak masuk akal untuk mereka saat itu. Maka
dalam Pekan Suci, kita lihat bacaan-bacaan diatur dengan baik untuk bacaan pertama, dari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Ya, itu di bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang ada 4 tadi saya sebutkan, dikomentari sebagai sajak atau nyanyian hamba Allah yang menderita. Nah, itu menarik sekali kalau kita mengikuti, menyimak baik-baik dari hari Senin. Maka di hari Senin itu dalam Pekan Suci, itu dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Itu nyanyian yang pertama, sajak yang pertama, hamba Allah yang menderita. Dan di hari Selasa itu Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, itu yang kedua. Dan di hari Rabu bacaannya yang kita renungkan, bacaan pertama ini dari bab 50 ayat 4 sampai 11. Dan nanti di yang keempat bukan hari Kamis, karena Kamis itu Kamis Putih. Tidak menceritakan tentang bacaan harian itu ya, tapi lompat ke hari Jumat. Dan itu yang keempat, yang panjang, yang makin deskriptif penderitaan hamba itu untuk bacaan pertama Jumat Agung, ibadat Jumat Agung. Oke? 4 nyanyian itu, seperti dengan kata lain, dalam Pekan Suci ini kita didampingi Yesus. Dan dijelaskan kitab, kan Yesus kepada orang Emmaus itu, kitab Musa dan Nabi-Nabi. Dan saya yakin, kita yakin, pasti itu salah satunya Yesaya. Ya, Yesaya yang menceritakan itu. Dan seperti tadi katakan, ini adalah nyanyian hamba yang ketiga. Siapa hamba itu? Kalau tanya kepada ahli kitab suci, jawabannya bisa tidak jelas, karena bisa menyangkut satu orang atau kolektif. Tetapi yang menarik adalah di nyanyian 49 ayat 6, bab 49 Yesaya ayat 6, di sajak poem yang kedua, dikatakan begini, 49 ayat 6 Yesaya, beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub, yaitu suku-suku Israel, dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Dan buat orang Kristiani kemudian setelah mengalami Paskah ini dan membaca lagi, mengerti sekarang, melihat ini semua menubuatkan tentang Mesias Yesus. Karena Yesus perutusannya bukan hanya untuk satu suku kepada orang Yahudi Israel saja, tapi menjadi keselamatan untuk semua orang sampai ke ujung bumi. Juru selamat dunia. Ya. Dan dia menjadi terang bukan untuk orang Israel, tapi bangsa-bangsa semua. Maka salah satu dokumen gereja Vatikan kedua ya, menyangkut tentang siapa itu gereja dikasih judul Terang Bangsa-Bangsa. Lumen Gentium, ya. Terang bangsa-bangsa adalah Kristus. Dan kita mengimani, itu dia. Maka dari awal gereja perdana, 4 nyanyian itu mereka kemudian membaca lagi, mengerti nubuat ini sangat pas, begitu menggambarkan luar biasa hamba Yesus, hamba Allah yang menderita. Dan itu yang dialami Yesus, yang kita renungkan lagi khususnya nanti pada Jumat Agung. Ya. Maka Mazmur yang tanggapan itu juga macam doa dari hamba yang menderita. Ya. Demi kasih setiamu yang besar Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Saat kita juga menderita, baik kita juga mengungkapkan itu kepada Tuhan, beban penderitaan yang dialami. Nah, yang saya mau ajak Anda merenungkan adalah ketika makin menghayati
dari yang tadi saya bilang ya, 4 nyanyian itu, 4 sajak hamba yang menderita, makin menyadari itu, makin kita menghayati penderitaan yang makin besar akan penderitaan Yesus itu, ya. Dan menangkap penderitaan Yesus yang makin besar, yang sangat besar itu, di balik sisi positifnya adalah makin kita menangkap, merasakan, memahami kasih Allah yang begitu besar. Sampai seperti itu tuh, Ia menyelamatkan kita. Seperti kata Rasul Petrus, kamu diselamatkan bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mulia dari Yesus, dengan penderitaannya. Ya, jadi itu yang saya pikir bisa direnungkan terus dalam pekan suci ini, mempersiapkan diri mendekati makin puncak renungan penderitaan Yesus dalam Jumat Agung itu. Dan tujuannya, harapannya apa? Supaya hati kita itu betul-betul merasa, tersentuh, nangkep penderitaan Yesus. Dan kalau itu ditangkap oleh hati kita baik-baik, harapannya adalah hati kita kemudian digerakkan. Digerakkan untuk apa? Untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Dan kalau hati seseorang sudah menangkap kasih Allah dalam diri Yesus yang sebesar itu, dan digerakkan untuk membalas kasih-Nya, itulah keselamatan. Karena kalau orang sudah hatinya penuh dengan kasih akan Allah, mau membalas kasih Tuhan Yesus yang seperti itu, pasti dia sudah lepas dari dunia kedosaan. Pasti akan meninggalkan segala sesuatu yang menyangkut kedosaan, keterikatan, karena mau menyenangkan, membalas kasih Tuhan yang ada tampak dalam Yesus. Itu sudah keselamatan. Maka Santo Agustinus mengatakan, kalau ada satu perintah, semboyan, pegangan untuk hidup, satu saja kalimat, dia ringkaskan, ya, love God and do what you want. Ya, cintailah Allah, kasih Allah, dan kamu bebas melakukan apa saja. Pasti, karena yang akan dilakukan pasti yang sesuai dengan kehendaknya, ya, yang menyenangkan Allah. Dan ada tambahan lagi, Anda bisa search, cari sendiri zaman sekarang, internet, ya, ada sumber informasi, apalagi AI. Saya cari itu sajak, saya suka sekali sajaknya Santa Teresa dari Avila. Memang akan kehilangan, kalau aslinya dalam bahasa Spanyol ada rimanya, A, A, E, tapi yang penting artinya. Anda bisa temukan itu, muéveme, engkau menggerakkan aku, you move me. Itu dikatakan, itu terjadi ketika pengalaman rohani tadinya Teresa dari Avila, yang mungkin masih suka ya asal-asalan ya sebagai biarawati. Ketika melihat salib Tuhan, momen rahmat bekerja, dan dia sungguh menyadari kasih yang begitu besar, dan itu menggerakkan hati. Jadi yang menggerakkan hati, ya, itu adalah melihat dia yang tergantung di salib, begitu hina, begitu menderita, menggerakkan hatiku untuk mencintainya. Dan sampai yang indah dalam sajak puisinya Teresa Avila, dikatakan dari Teresa Avila adalah sampai bilang begini, Tuhan, nggak usah ngomong neraka. Kalau neraka pun nggak ada, saya tetap akan menghormatimu. Nggak usah ngomong surga. Kalaupun surga nggak ada, pahala nggak ada, aku tetap mencintaimu. Itu luar biasa. Karena ada orang banyak hanya karena takut neraka, karena mau dapat surga. Ada pamrih berarti. Ada pamrih. Itu masih bisnis. Ya. Tetapi kalau menangkap itu, wow, keselamatan dialami. Dan kemurnian hati, ya. Dan hati kita diubah. Supaya bisa kita seperti Yesus, apapun penderitaannya, kita alami dengan tabah dan tetap dalam kesetiaan melaksanakan kehendak Bapa, dan itulah
keselamatan sampai ke ujung bumi, sampai kepada Anda dan saya. Amin. Amin. Terima kasih Romo Budi. Semoga Anda semua yang mendengar ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik, renungan dan inspirasi yang Romo Budi sampaikan sungguh menggerakkan hati untuk bisa kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita sampai habis, sampai pengorbanannya, darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan selama pekan suci ini, selama kita mempersiapkan diri juga kita semakin sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat dulu dan tetaplah menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pada hari ini dari kitab Yesaya dan juga tadi menyinggung sedikit dari bacaan Injil. Dan kita akan lebih mendalami bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Romo, silakan Romo, kabar baik Injil pada hari ini. Baik, Injil menjelang dalam pekan suci makin mendekati misteri wafat kebangkitan Tuhan secara kronologis. Ya, kita berjalan dan ini ada kejadian yang kita bisa kasih judul tentu untuk bacaan ini adalah pengkhianatan Yudas. Itu jelas ya, ceritanya tentang itu. Nah, pengkhianatan Yudas Iskariot ini juga seperti sudah ada nubuatnya dalam Mazmur bab 41 ayat 10. Bahkan temanku yang makan bersama aku mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, persis itu yang dalam perjamuan akhir gitu makan bersama itu. Yudas sebagai salah satu orang dekat dari Yesus, di antara 12 itu, mengangkat tumitnya, mengkhianati gurunya. Yudas Iskariot, ya sedikit pengetahuan, itu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, artinya laki-laki, man. Jadi mungkin artinya itu man of Kariot. Wah, laki-laki yang asalnya dari Kariot. Nah, kenapa bisa menjadi pertanyaan ya buat kita, namanya merenungkan begitu ya. Kenapa ya Yudas sampai berkhianat? Padahal kan, apa sih salahnya Yesus kepada Yudas? Ya kan? Dan menyaksikan semua mukjizat, mendengarkan semua khotbahnya yang pasti begitu bagus, yang tentara pun katanya bilang laporan kepada para pemimpin agama itu, oh, kenapa kamu nggak nangkep dia? Nggak ada orang satupun yang bicara seperti orang ini, yang sangat memukau luar biasa. Tapi, ada karismanya. Iya, tapi sampai kenapa? Ya tentu itu menjadi tafsir ya, menduga, kemungkinan seperti ada yang menjelaskan dalam tafsirnya adalah kemungkinan ya salah satunya itu tadi, karena Yudas masih dengan pikiran Mesias itu adalah menjadi raja yang jaya. Dan Yesus datang jauh-jauh dari Galilea ke Yerusalem, ke pusat kota, pemerintahan, negara, mau mengadakan penggulingan kekuasaan. Nah, ditunggu, kok nggak datang-datang. Nah, mungkin Yudas gregetan karena dia nggak bisa masuk tetap ya kan tadi saya katakan ada 3 kali Yesus mau menubuatkan kita ke Yerusalem, anak manusia itu mau menderita loh. Protes, ya kan? Ada yang sampai yang kedua adalah diskusi siapa yang paling besar di antara mereka. Yang ketiga bahkan panggil ibunya, mamanya didatengin. Suruh minta Yesus duduk di kanan dan kiri ya. Sebegitunya kan. Jadi tetap dengan pemahaman Mesias itu Raja Jaya, kita bagi-bagi dapat
tempat kursi seperti biasa dalam dunia politik kan, dapat itu. Lah ini kok nggak jadi-jadi. Akhirnya mungkin ini ya, Yudas gregetan dan dia pikir untuk mempertemukan mesti ada clash antara Yesus dengan pemimpin, dipertemukan dan sekaligus kan dia bisa dapat duit nih kalau dia ke sana kepada pemimpin bangsa Yahudi, mau kasih berapa ya untuk diserahkan guruku gitu. Ya tujuannya supaya jadi ada clash gitu ya, dan segera Yesus gunakan kekuasaannya, kemampuannya, mujizatnya itu untuk mengalahkan, mengusir penjajah dan menegakkan kerajaan seperti Daud. Itu salah satu tafsir ya yang menarik ya untuk kita renungkan. Artinya intinya adalah orang yang belum masuk ke dalam cara pikir rencana Tuhan, tidak menangkap, lalu dia mau ambil caranya sendiri. Dan kemudian dikatakan dijual itu 30 uang perak. Kalau membaca lagi di Perjanjian Lama dan di kitab Zakaria itu juga menarik. Bab 11 ayat 12. Itu dicatat juga di situ ada dihargai 30 uang perak. 30 shikal perak. Shikal itu mata uang. Mata uang. Ya. Dan itu dikomentari intinya adalah harga yang murah. Harga yang murah. Ya. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Lama dari salah satu kitab Keluaran kalau tidak salah itu ada sebagai atau Imamat itu ada ayat mengatakan bahwa kalau orang punya budak dan budaknya ditanduk oleh lembu milik orang lain, dan pemilik lembu itu mesti ganti kepada ganti rugi kepada majikan budak 30 shikal perak. Jadi sangat murah. Sangat murah. Ya, jadi dihargainya segitu. Dihargainya seperti itu. Okay? Lalu ada sedikit catatan yang menarik, hari pertama roti tidak beragi. Sedikit penjelasan tentang perayaan agama orang Yahudi, festival, dan kita sudah dengar pasti ada yang namanya Paskah, itu yang utama, di mana menyembelih hewan kurban untuk memperingati peristiwa yang Mesir dulu. Musa membebaskan, mengeluarkan, ya, dan menyembelih itu dan palang pintu. Ya, palang pintu darahnya dioleskan. Itu mau memperingati, merayakan pertolongan Tuhan di dalam menebus umat Allah yang tertindas dan keluarnya dengan makan daging itu, ya, dengan ada hewan yang dikorbankan itu. Lalu pada saat itu, pada malam ketika tanggal 14 bulan Nisan itu dilakukan, malamnya yang perjamuan Paskah itu. Dan juga pada saat yang sama, untuk selama seminggu, lalu makan roti tidak beragi. Ada 7 hari, jadi itu hari pertama. Kalau yang tadi Paskahnya itu untuk mengenang, merayakan bagaimana ditebus dan dikeluarkan dari Mesir. Lalu kalau yang ini, roti tidak beragi, mau mengingatkan, merayakan, dalam arti mengenang itu ya, menghayati penderitaan, kesusahan yang dialami bangsa Israel ketika mulai keluar sampai nanti masuk tanah terjanji dengan makan roti tak beragi. Ya, dan juga bagaimana buru-buru pergi sehingga nggak sempat bikin adonan, ya, cepat-cepat seperti itu. Dan ini detail-detail untuk menghayati peristiwa yang makin dekat, yaitu saat pengkhianatan Yudas dan perjamuan Yesus dengan murid-muridnya.
Yang saya pikir bisa menjadi renungan baik untuk kita adalah itu tadi, ya. Orang bisa kecewa kepada Yesus. Seperti Yudas. Orang bisa kemudian pikir mau melakukan rancangannya sendiri seperti Yudas. Tapi akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan Yudas. Ya, sebetulnya dia sempat menyesal, tetapi sayang sampai dia melakukan bunuh diri. Ya, keliru yang ditempuhnya dan tidak berhasil dan hidupnya jadi gagal, hancur. Dan itu yang saya pikir bisa untuk kita renungkan. Apakah kita juga pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan? Besar kemungkinan mungkin adalah karena kita juga kurang bisa menangkap jalan-jalan Tuhan. Okay? Suka kan mendengar ya caranya orang kecewa kepada Tuhan kan bisa juga kemudian nggak mau ke gereja lagi, ya, nggak mau berdoa. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan yang saya harapkan dari Tuhan ya, untuk terjadi di dalam hidupku. Karena sudah mungkin punya permohonan kepada Tuhan dan bertahun-tahun nggak pernah kejadian. Iya, jadi kan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, bisa seperti itu dipikirkan dengan Yudas juga. Karena dia sudah mengharapkan kapan ini kok nggak terjadi seperti yang saya maui. Padahal harapannya sangat besar. Ya, nah di situ menjadi satu renungan buat kita. Ya, mesti kita terbuka. Para murid yang lain juga sebetulnya sama seperti Yudas. Tapi akhirnya dengan pergumulan yang susah mengerti rencana Tuhan jalannya, mereka terbuka dan kemudian mereka mengerti. Jadi dibaharui cara berpikirnya. Ya, dan di situ menemukan makna yang baru dan motivasi yang baru. Sehingga hati yang lelah, yang capek, yang kecewa, malah menjadi berkobar dan semangat untuk hal yang baru. Dan yang kedua, menyangkut tentang dijual 30 uang perak itu. Murah. Murah. Yesus dihargai begitu murah. Dan seberapa besar kita menghargai Yesus dan cintanya untuk kita. Bukankah kadang-kadang ada orang yang mungkin menghargainya, mungkin tidak sampai murah segitu, tapi kurang dari yang lain. Sehingga ketika ada yang lain, entah karir, entah pasangan hidup, entah apa, orang bisa meninggalkan demi itu, ya kan? Dan saya pikir itu juga menempatkan lebih murah daripada yang lain. Yang lain lebih mahal, ya kan? Dan orang bisa kemudian juga, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, untuk mendapatkan sesuatu pastinya ya. Entah itu keuntungan uang seperti Yudas, ya, atau kedudukan, dan mengkhianati Yesus. Dalam arti meninggalkan ajarannya untuk melakukan itu. Bukankah itu kita bisa lihat seperti itu? Seperti menjual. Iya, ya kan? Dan nanti adegannya pas Jumat Agung itu. Drama manusia ketika di depan Pilatus ditanya, pilih yang mana? Yesus Barabas atau Barabas? Dan orang teriak, Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan dia. Ditolak. Dan itu drama, saya pikir dalam hidup manusia, kita juga menjadi seperti Yudas, seperti mereka yang ketika terjadi saat kita juga akhirnya lebih memilih yang lain. Kurang menghargai itu ya, dan lebih melakukan kehendak yang lain. Demikian mudah-mudahan itu menjadi satu permenungan yang terus makin intens, crescendo, kepada kemudian hari kita merayakan juga Jumat Agung, puncak penderitaan Tuhan. Tapi sisi positifnya itu, yang tadi saya katakan, kasih Tuhan yang begitu besar, sampai ia rela mengalami menderita seperti itu, ya. Dan semoga kita menangkap itu, dan kita bisa menghargai Yesus lebih dari segalanya. Dan kita tidak pernah kecewa dengan Tuhan, ya. Apapun yang dialami,
dialami, kita juga tabah seperti hamba yang menderita itu, setia, karena tahu pada akhirnya ada kemenangan, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Demikian, Elsa. Ya, saya aminkan semua Amin. yang Romo sampaikan. Sungguh luar biasa renungan dan juga inspirasi dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa renungkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bagaimana tentang Yesus, bagaimana kita juga dalam menjalani kehidupan kita mempunyai harapan, dan juga semoga kita semakin hidup, semakin kudus dan juga semakin baik di hadapan Tuhan. Dan tanpa terasa kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Budi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau setia kepada kehendak Bapa. Meskipun dianggap penjahat dan disiksa hingga wafat di salib. Semuanya Engkau lakukan demi cinta-Mu kepada kami semua. Engkau mau supaya kami semua selamat. Kami pun mau belajar dari Engkau, Tuhan, untuk menjadi setia dalam segala suka duka hidup kami. Dan supaya kami juga bisa punya cinta yang seperti Engkau kepada sesama dan mencintai Engkau seperti Engkau mencintai kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Alsa bersama dengan Romo Budi SDB. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.